Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadin Mukti Wibowo dari BPSI 6A dengan NIM 18010400004. Saya akan menjelaskan tentang penelitian sastra. Apa hakikat dari penelitian sastra? Kegiatan penelitian sastra pada hakikatnya adalah proses untuk meneliti, menilai, ataupun mengkritik yang berkaitan dengan sastra secara terus-menerus. Kegiatan penelitian sastra juga bisa dipandang sebagai suatu disiplin ilmu saintifik. Hal ini karena penelitian sastra memiliki objek yang jelas, memiliki metode, pendekatan, dan kerangka teori. Kemudian perbedaan antara penelitian sastra dengan penelitian lainnya adalah penelitian sastra dengan penelitian lainnya adalah berbeda di objek kajian penelitian itu sendiri. Kemudian terdapat penelitian sastra kualitatif, kuantitatif, dan terapan. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, berusaha memahami objek penelitian dengan mengamati objeknya tanpa harus mencocokkan dengan teori yang sudah ada. Penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif terjadi ketika seseorang akan meneliti tokoh dalam karya sastra. Contohnya adalah analisis tokoh dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. Kemudian penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan ketika peneliti ingin suatu watak ataupun karakteristik tokoh dengan menggunakan teori yang sudah ada dan mencocokkannya dengan objek kajian. Contohnya adalah analisis tokoh antagonis dalam kumpulan cerpen Genderuwo Terpasung karya Afifah Afra Amatullah. Kemudian yang terakhir adalah penelitian terapan sendiri bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus untuk mengembangkan sebuah ide, teori, ataupun gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Ketika peneliti sastra dianggap sebagai penelitian terapan, ketika peneliti menerapkan penelitian itu di kehidupan nyata. Misalnya, contohnya adalah upaya peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan lagu-lagu lawas karya Iwan Fals. Kemudian yang selanjutnya adalah data dan sumber data dalam penelitian sastra. Data sendiri adalah bahan-bahan penelitian atau lebih tepatnya bahan jadi penelitian yang terdapat dalam karya-karya sastra yang akan diteliti. Data berupa teks yang terkandung dalam karya sastra adalah teks yang menunjukkan kalimat yang melingkupi karya sastra itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber data, merupakan subjek dari mana data terdapat diperoleh untuk mengetahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data. Yang selanjutnya adalah objek penelitian itu siapa dalam penelitian sastra? Ya, objek penelitian sastra sendiri adalah pokok atau topik dalam penelitian sastra. Kemudian mengapa penelitian sastra diperlukan pendekatan? Ya, karena dalam mengkaji sebuah karya sastra, kita tidak dapat melepaskan diri dari cara pandang yang bersifat parsial. Maka ketika mengkaji karya sastra, seringkali seseorang akan memfokuskan perhatiannya hanya kepada aspek-aspek tertentu dari karya sastra. Aspek-aspek tertentu itu misalnya berkenaan dengan persoalan estetika, moralitas, psikologi, masyarakat, dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan dalam penelitian sastra memerlukan pendekatan. Yang selanjutnya adalah macam-macam pendekatan dalam penelitian sastra. Ya, ada 7 pendekatan dalam penelitian sastra, yaitu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik sendiri adalah pendekatan yang mengkaji berupa pemahaman hubungan karya sastra dengan realitas, misalnya dengan kehidupan nyata. Yang kedua adalah pendekatan struktural. Dalam pendekatan struktural ini mengandung karya sastra dari segi struktur karya sastra itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pragmatis. Ya, pendekatan pragmatis ini memandang karya sastra sebagai suatu sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada penikmat karya sastra. Kemudian yang keempat adalah pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik memandang karya sastra sebagai sebuah sistem tanda yang secara sistematik mempelajari tanda, lambang, sistem, hingga proses perlambangan dalam karya sastra. Kemudian yang kelima adalah pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini merupakan pendekatan yang perhatiannya difokuskan pada pencipta karya itu sendiri, pada pengarang, yaitu karya sastra dipandang sebagai hasil dari ekspresi pencipta karya sastra sebagai curahan perasaan, pikiran, imajinasi, dan
imajinatif pengarang. Kemudian yang keenam adalah pendekatan psikologi sastra. Pendekatan dalam karya sastra yang memahami karya sastra dalam sudut pandang psikologis. Kemudian yang terakhir dan yang ketujuh adalah pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan dalam karya sastra yang memahami karya sastra dalam hubungannya dalam aspek sosial kemasyarakatan. Kemudian salah satu konsep dan langkah kerja pendekatan penelitian sastra adalah pendekatan psikologi sastra. Saya akan menjelaskan. Salah satu pendekatan karya sastra adalah pendekatan psikologi sastra ya. Wells dan Austin menjelaskan bahwa psikologi sastra memiliki 4 arti. Yang pertama, psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan sang penulis sebagai pribadi atau tipe. Yang kedua adalah pengkajian terhadap suatu proses kreatif dari karya tulis tersebut. Yang ketiga adalah analisa terhadap hukum-hukum psikolog yang ditetapkan kepada karya sastra. Dan yang keempat, psikologi sastra juga diartikan sebagai studi atas dampak karya sastra terhadap kondisi kejiwaan penulis daripada pembaca. Kemudian terdapat 9 langkah kerja pendekatan psikologi sastra. Di antaranya adalah dapat memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang selaku penulis. Yang kedua adalah dapat memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra. Kemudian yang ketiga adalah dapat memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca. Yang keempat adalah dapat memahami dampak strategi bagi pembaca. Yang kelima adalah menggunakan pengalaman pribadi dalam menulis karya sastra. Yang keenam adalah melakukan stimulasi dalam menentukan teori. Yang ketujuh adalah membaca sebuah karya sastra agar dapat memahami kepribadian. Yang kedelapan adalah memahami biografi pengarang. Yang kesembilan adalah melihat konsep keadaan jiwa sang pengarang. Ya, yang terakhir adalah apa sih teknik-teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian sastra? Yang pertama itu ada observasi. Oh ya, ini ada 8 teknik pengumpulan data dalam karya sastra. Yang pertama yang seperti tadi saya sebutkan yaitu observasi. Yang kedua adalah teknik wawancara. Yang ketiga adalah studi dokumen. Yang keempat adalah survei. Yang kelima adalah kuesioner. Yang keenam adalah pengamatan. Yang ketujuh adalah tes. Dan yang terakhir ke-8 adalah triangulasi. Ya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan dan presentasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.